Shalom semuanya, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami di surga, ucap syukur Bapa, pagi ini Bapa kami kembali berkumpul bersama Bapa untuk kami kembali kami beribadah kepada-Mu Bapa di surga. Terima kasih buat segala berkat-Mu, penyertaan-Mu Bapa, pimpinan-Mu sepanjang kehidupan kami Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini dalam tangan-Mu Bapa. Kami undang hanya Engkau saja yang beracara, Engkau yang bekerja dengan anak kami Bapa. Siapa seluruh hidup kami, untuk kami memuji muliakan nama-Mu, untuk membenarkan firman-Mu ya Bapa. Beri kami kehausan untuk memuji muliakan nama-Mu, beri kami sukacita untuk bersorak-sorai memuliakan nama-Mu ya Bapa di surga. Dan Engkau persiapkan hati, telinga kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu Bapa, tutup tembus kami dengan kuasa-Mu. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa udara yang datang mengganggu ibadah kami bersatu hati, kami kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami undang kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam tangan pada hari ini ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih bagi surga. Kami akan mulaikan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
bangkit berdiri. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita angkat pujian yang mengatakan terima kasih.
hati kita. Haleluya, Yesus. Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya,
Amin. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang melayani. Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita kalau Tuhan masih berikan kesempatan buat kita untuk sama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan juga kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, dan oleh karenanya pagi hari ini kita akan menikmati Tuhan bersama-sama. Terima kasih kepada pertama-tama kepada Tuhan yang masih memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani. Terima kasih kepada Bapak Gembala juga yang mempercayakan saya untuk membagikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 12. Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kalau sudah ketemu, jemaat Tuhan, saya ajak untuk sama-sama bangkit berdiri, yang di atas, di bawah maupun yang online di rumah, ya. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat kita akan baca bersama-sama sampai hitungan 3. Kita mulai 1, 2, 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, kehidupan kita ini, kita tidak bisa tahu apa yang ada di depan kita. Apa yang akan datang kita tidak pernah bisa tahu. Bagaimana 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, nggak usah begitu ya. 1 menit ke depan pun kita nggak tahu. Ya, ketika seseorang misalnya menemui ajalnya, mereka juga nggak tahu kapan. Tapi tahu-tahu 1 menit kemudian atau bahkan 1 detik kemudian sudah nggak ada, begitu ya. Jadi kita ini tidak punya kontrol atas kehidupan kita di masa yang akan datang. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengetahui apa yang ada di depan kita. Tetapi semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini melalui firman Tuhan yang kita baca baru saja ini, kita melihat bagaimana Abraham, dia mendengar suara Tuhan, mendengar perintah Tuhan untuk meninggalkan tempat di mana dia tinggal ke suatu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi Abram tidak pernah tahu tempat itu ada di mana. Dan sebetulnya Abram ini adalah orang yang latar belakangnya adalah penyembah berhala. Jadi dia bukan orang yang dari awal mengenal Tuhan, enggak. Orang tua Abram ini pembuat patung-patung berhala. Tetapi ketika Abram mendengar suara Tuhan untuk dia berjalan keluar meninggalkan tempat itu menuju ke tanah yang Tuhan janjikan, Abram, dikatakan di dalam Alkitab, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara, melihat kisah ini sebetulnya saya banyak kali takjub, saudara. Karena apa? Karena Abram orang yang baru saat itu pertama kali dia dengar suara Tuhan. Tetapi ketika Tuhan suruh untuk melakukan sesuatu yang Abram nggak tahu nanti ke depannya itu nasibnya seperti apa, tetapi dia memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan yang berbicara kepadanya, Tuhan yang memberikan perintah kepadanya adalah Tuhan yang akan menjamin kehidupannya. Tuhan yang akan menyertai dia kemana dia suruh.
Saudara, pagi hari ini saya mau ajak saudara untuk belajar mengenai bagaimana kita memandang atau melihat dengan pandangan iman. Tidak mudah untuk kita melihat sesuatu yang tidak terlihat, saudara. Seperti Abraham ini. Dia tahu, dia dengar janji Tuhan. Janjinya luar biasa. Luar biasa, saudara. Kalau secara manusia ya, ini janjinya ini benar-benar ekstrim dan luar biasa. Apa mungkin ya? Apa mungkin itu terjadi dalam kehidupan saya? Tetapi Abraham memiliki pandangan iman. Dia melihat dengan pandangan iman. Tidak hanya itu, saudara. Kalau kita ikutin sejarah atau kisah dari Abraham ini selanjutnya, saudara, Abraham ini juga dia dijanjikan oleh Tuhan untuk mempunyai seorang anak karena istrinya mandul, Sarah mandul. Tuhan janji kamu akan punya anak. Berapa tahun Abraham menunggu, tetapi ketika firman itu kembali datang kepadanya, dia tidak ragu, saudara. Ketika Tuhan kembali datang menegaskan, engkau akan punya anak, tahun depan istrimu akan melahirkan. Abraham tidak ragu, saudara. Abraham percaya karena dia melihat dengan iman, karena dia tahu Tuhan yang berbicara kepadanya adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, saudara, bagaimana untuk kita bisa melihat dengan pandangan iman? Yang pertama saya ajak saudara untuk melihat di dalam 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan baca. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi mengelilingi Elisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini terjadi ketika Elisa ini menghadapi raja di negeri Aram, saudara. Dia dikejar-kejar, dia mau ditangkap, dan pada saat itu mereka pergi ke satu tempat. Nah, pada saat itu bujangnya merasa, dia melihat ini tentara Raja Aram ini sudah datang untuk mengepung mereka, untuk menangkap mereka. Bujang Elisa ini ketakutan, dia takut apa yang terjadi, nanti kita ditangkap, nanti kita nggak bisa apa-apa, nanti kita dianiaya, nanti kita dibunuh. Semua kekhawatiran, semua ketakutan itu ada di dalam pikiran bujang ini ketika dia melihat apa yang hanya bisa dilihat dengan mata. Tetapi ayat ini, saudara, ayat yang baru saja kita baca ini, Elisa bisa melihat apa yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang kita hadapi saat ini, saudara, apa yang di depan mata kita, apa yang akan ada di masa depan kita adalah sesuatu yang menakutkan kalau kita melihat hanya dengan mata jasmani, saudara. Ketakutan di mana-mana. Ekonomi memang mungkin sudah mulai bergerak, tetapi masih ada banyak ketakutan. Pandemi yang masih terus terjadi. Kita dengar lagi Amerika sudah gelombang ketiga, Singapura masuk gelombang ketiga. Ada yang mengatakan hati-hati Indonesia bisa masuk gelombang ketiga. Hari depan yang nggak tahu, yang kita nggak bisa pastikan, dan boleh dibilang hari depan itu sebagaimana yang Alkitab katakan, pada hari-hari terakhir itu bukannya makin gampang, bukannya makin enak, tetapi akan makin sukar. Jadi jangan bilang, aduh hari depan saya pasti akan, maksudnya besok-besok ini pasti akan lebih baik. Belum tentu, tetapi saudara,
Ingat janji Tuhan bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan akan dipelihara. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan untuk meminta-minta. Anak cucunya tidak akan dibiarkan untuk meminta-minta, saudara. Dan janji Tuhan itu adalah janji yang ya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tidak pernah gagal melaksanakan janjinya. Kita yang suka gagal untuk meraih janji Tuhan karena kita nggak ikuti jalannya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat ketika bujangnya itu melihat keluar, ternyata ada begitu banyak tentara yang sudah mengepung mereka, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang rasanya itu sudah tidak mungkin ada harapan. Tetapi Elisa berkata, yang mengelilingi kita, yang menjaga kita itu lebih banyak. Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, dia percaya bahwa Tuhan yang dia layani itu tidak pernah meninggalkan dia, tidak akan membiarkan dia untuk mengalami sesuatu di luar kehendak Tuhan. Sehingga dia tidak khawatir. Dia berdoa, buka matanya supaya melihat. Dan ketika saudara bujang ini melihat dengan pandangan iman, yang pandangan jasmani ini sama Tuhan diangkat, dibukakan, dia melihat bahwa Tuhan, pertolongan Tuhan itu ajaib. Ketakutan yang tadi sudah menguasai kehidupannya berganti menjadi sukacita. Keraguan yang tadinya dia alami berubah menjadi satu keyakinan bahwa Tuhanku itu pasti menolong aku, bahwa kemenangan itu ada di dalam tanganku. Saudara, itu hal yang pertama tadi. Jangan hanya melihat apa yang terlihat dengan mata jasmani, tetapi belajar untuk melihat. Minta sama Tuhan dibuka supaya kita bisa melihat dengan pandangan iman. Keyakinan akan kekuasaan Tuhan itu akan membuat kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di depan kita. Hal yang kedua, saudara, bagaimana kita memiliki pandangan iman adalah yang baru saja saya katakan, percaya akan kesanggupan dan kemahakuasaan Tuhan. Kenapa banyak kali kita ragu akan hari depan kita? Kenapa banyak kali kita takut ketika kita menghadapi persoalan pergumulan kita? Kenapa banyak kali orang putus asa ketika menghadapi pergumulan atau beban yang berat? Karena mereka lupa bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, dia berkuasa. Kekuasaannya tidak terbatas, saudara. Ingat itu, saudara, ketika engkau dicekam ketakutan, ketika engkau khawatir, ketika engkau menghadapi pergumulan yang berat, ingat bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, di dalam Bilangan 14, saya tidak akan baca, saudara. Di Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, minggu-minggu lalu kita sempat baca ayat-ayat ini mengenai 12 pengintai, saudara. Yosua dan Kaleb beserta 10 pengintai yang lain, mereka melihat bagaimana tanah yang Tuhan janjikan itu adalah tanah yang subur, yang luar biasa, yang indah, yang bagus. Tetapi ada tetapinya, saudara. Tetapi orang-orang di sana dikatakan orang raksasa. Mereka makan orang. Bayangkan, saudara, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak bisa kita, tidak akan sanggup untuk kita hadapi sendiri, menghadang di depan kita, saudara. Tetapi kita melihat Yosua dan Kaleb, dia hanya percaya bahwa Tuhan yang menyuruh, Tuhan pasti menyertai, dan Tuhan pasti berikan kemenangan itu bagi mereka. Ini yang perlu dimiliki oleh anak-anak Tuhan, saudara. Untuk kita bisa melihat dengan pandangan iman, kita harus memiliki satu keyakinan, satu kepercayaan bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sanggup kerjakan. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, Tuhan sanggup adakan buat kita. Jangan takut, saudara. Jangan khawatir. Tetap
memiliki iman itu tetap melihat hari depan kita itu dengan iman, tetap melihat segala sesuatu dengan iman, karena Tuhan kita ada di pihak kita, saudara. Haleluya. Hal yang ketiga, saudara, untuk kita bisa melihat atau memiliki pandangan iman ini, kita harus tetap fokus untuk memandang Tuhan. Di dalam Matius 14 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31, kita baca ya, Matius 14 ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-31. Saya akan baca. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, kisah ini adalah ketika Petrus dan murid-murid Yesus ada di tengah danau dan ada angin sakal ya kalau nggak salah ya. Dan setelah itu Yesus datang, dia berjalan di atas air. Mereka melihat Yesus, mereka kira itu hantu. Dan Petrus katakan, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Yesus katakan, "Datanglah." Saudara, kita melihat Petrus bisa berjalan di atas air ketika dia memandang Yesus, ketika dia fokus kepada Yesus, ketika dia melihat Yesus ada di depan. Saya berjalan, saya menuju kepada Yesus. Saya percaya Tuhan tolong saya percaya Tuhan ada bersama dengan saya. Ketika dia lakukan itu, ketika hatinya, matanya terarah kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air, saudara. Tetapi dikatakan, Alkitab menulis, ketika dia mulai merasakan tiupan angin, ketika dia mulai izinkan kondisi di sekitar kita mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita, ketika angin besar, ketika pencobaan, ketika ujian, ketika persoalan itu kita izinkan mengganggu pikiran kita, pada saat itu Petrus mulai tenggelam. Saudara, ketika fokus kita tidak kepada Yesus, ketika kita mulai fokus pada masalah kita, fokus pada beban berat kita, fokus pada kekecewaan kita, fokus pada lingkungan sekitar kita yang menakutkan, fokus pada kekhawatiran kita, saudara, pada saat itu kita membuang kesempatan kita untuk menikmati Tuhan, untuk menikmati anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kita, saudara. Iman kita goyah ketika kita berhenti untuk memandang Yesus. Iman kita goyah ketika kita mulai persoalanku tuh lebih besar daripada Tuhanku. Padahal Allah kita, Tuhan Yesus itu jauh lebih besar dari segala persoalan kita. Ada banyak kali kita berpikir bahwa persoalanku ini terlalu besar. Tidak ada orang di dunia ini yang menghadapi persoalan sebesar persoalan yang saya hadapi. Saya ini menghadapi persoalan yang besar, saya nggak sanggup, saya nggak kuat. Dan saudara, kita merasa nggak sanggup, kita merasa nggak kuat, nggak apa-apa, tapi pandang Yesus. Tetapi ketika kita merasa nggak sanggup, kita merasa nggak kuat, dan kita fokus pada masalah itu, saudara, kita meninggalkan Yesus, mengesampingkan Yesus, tidak lagi membuat Yesus sebagai fokus di dalam kehidupan kita. Saat itu, saudara, janji Tuhan yang sudah di depan mata kita, bukan janji ini yang pergi, saudara, kitanya yang pergi.
Jadi janji Tuhan ini sudah di sini, tinggal selangkah kita mau dapat. Tetapi ketika kita izinkan distraksi itu menguasai kita, membuat kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, maka harusnya kita kesini, kita jalannya kesini, saudara. Apakah janji Tuhan itu diambil? Enggak, saudara. Janji Tuhan itu sudah diberikan. Ketika Tuhan memberikan janjinya, dia tidak akan ambil lagi itu janjinya. Karena dikatakan Allah itu tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janji-janjinya dan dia tidak pernah gagal untuk melaksanakan apa yang sudah dia janjikan. Kegagalan itu ada di pihak kita. Karena apa? Karena kita banting setir, saudara. Harusnya ke depan, kita ke kanan, atau kita ke kiri, atau malah kita mundur. Sehingga apa? Janji yang ada di sini, ya nggak bakal kita dapat, saudara. Kita akan dapatkan janji itu ketika kita terus melangkah ke depan, walaupun jalannya nggak baik, walaupun ada gelombang. Tetapi kalau kita ke sana, saudara, tetap arah kita ke sana, maka kita akan meraih janji itu di dalam kehidupan kita. Fokus, saudara, tetap fokus. Yesus adalah yang utama dalam kehidupan kita. Yesus adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Yesus adalah sumber kekuatan kita. Dan Yesus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Hal berikutnya, saudara, bagaimana kita bisa memiliki pandangan iman tadi? Yang pertama adalah jangan hanya melihat yang terlihat oleh mata, tetapi kita belajar untuk melihat yang tidak terlihat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Percaya, yang kedua, percaya, yakin akan kesanggupan dan kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Dia sanggup menolong kita, bahwa Dia luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah tetap fokus memandang Yesus. Jangan alihkan pandangan kita, atau jangan alihkan perjalanan hidup kita ini meninggalkan jalannya Tuhan. Karena janji Tuhan itu ada di situ, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus rela untuk menjalani proses Tuhan, saudara. Ketika kita nggak rela untuk menjalani proses Tuhan, saat itu kita nggak bisa melihat dengan mata iman, saudara. Ketika kita alami pergumulan, ketika kita alami persoalan, ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita serta-merta mengeluh, menyalahkan Tuhan, mempertanyakan Tuhan, Tuhan kok begini Tuhan? Tuhan, aku sudah setia, Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Kenapa Tuhan Engkau izinkan aku ada dalam situasi seperti ini? Ketika hal itu terjadi, saudara, secara nggak kita sadari, kita ini sedang meragukan kuasa Tuhan. Kita sedang menolak Tuhan memproses kita. Saudara, satu hal yang kita harus tahu, ketika Tuhan izinkan kita ada dalam satu situasi yang menurut kita nggak enak, saat itu Tuhan sedang memproses kita untuk menjadikan kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Keluaran 14 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Keluaran 14 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-12 saya akan bacakan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini.
bangsa Israel ini yang keluar dari tanah Mesir ini, kalau menurut saya agak-agak gimana ya? Maksud saya adalah begini, kita tahu firman Tuhan menuliskan, mencatat bagaimana awal ketika Musa datang kepada Firaun, berkata dia akan membawa bangsa ini keluar dari Mesir untuk beribadah. Tapi sebelumnya memang mereka sudah tahu bahwa Musa akan bawa mereka keluar dari tanah Mesir, keluar dari penjajahan, keluar dari tindasan dari bangsa Mesir. Dan ketika itu Tuhan izinkan Firaun ini bereaksi yang ekstrim, saudara. Aniayanya makin dijadikan. Terus setelah itu mereka melihat bagaimana Allah yang mereka sembah, Allah yang menyuruh mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, itu sudah menyatakan mujizat yang luar biasa, saudara. 10 tulah sudah dijatuhkan bagi bangsa Mesir. Dan mereka bisa melihat bagaimana 10 tulah itu, bagaimana kuasa Tuhan itu sudah dinyatakan untuk konfirmasi bahwa benar ini adalah kehendak Tuhan supaya orang Israel ini keluar dari tanah Mesir, saudara. 10 kali loh, saudara. Itu hal-hal yang luar biasa. Kalau buat saya, kurang apa lagi? Tuhan sudah nyatakan perbuatannya yang begitu ajaib. Tetapi saudara, ketika mereka diperhadapkan pada situasi yang enggak enak ini, saudara, mereka justru menoleh ke belakang. Mereka nggak mau meninggalkan zona nyaman yang tidak nyaman itu sebetulnya. Yang buat mereka sudah terbiasa ada di Mesir. Tapi nggak enak kan, saudara? Ini dibawa keluar untuk menjadi orang merdeka, untuk menerima janji Tuhan. Tetapi bangsa Israel ini berpikir lebih enak di Mesir, di bawah jajahan Mesir. Minimal di sana kita bisa makan. Padahal di sana mereka juga mengeluh loh, saudara. Di sana mereka juga berseru-seru menangis, berseru-seru kepada Tuhan karena penderitaan yang mereka alami. Makanya Tuhan utus Musa ke sana untuk membawa mereka keluar. Karena Tuhan mendengar seruan dan jeritan dari bangsa Israel yang di sana. Tetapi ketika Tuhan bawa mereka keluar, mereka justru bertindak seperti itu, saudara. Keyakinan mereka akan Tuhan itu pupus begitu saja, saudara. Karena apa? Karena mereka tidak mau meninggalkan kebiasaan yang mereka sudah jalani selama bertahun-tahun, saudara. Ketika Tuhan mau angkat mereka pada level yang lebih tinggi dari orang jajahan, dari menjadi budak menjadi orang merdeka, kita melihat itu angkat level, naik level, saudara. Ketika Tuhan mau angkat mereka untuk level yang lebih tinggi, ada satu ujian yang mereka hadapi, ada satu proses yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan umat Israel ini. Mereka menolak, saudara. Ketika proses itu datang dalam kehidupannya, mereka justru menyalahkan Musa. Mereka justru berpikir bahwa Tuhan tuh nggak tahu yang terbaik buat saya. Saya lebih tahu. Menolak proses, saudara. Setiap kita, setiap umat Tuhan, setiap manusia, saudara, kita alami proses dalam kehidupan kita. Nggak bisa disangkal. Secara biologis pun proses itu terus berjalan dari sejak kita lahir. Dari bayi, tawanya cuma nangis, minum susu, terus berkembang. Terus kalau sekarang mungkin Bapak Ibu berpikir, nah sekarang proses apa lagi? Maksudnya dari secara biologis, kita bertambah tua loh. Nggak ada yang umurnya nggak nambah-nambah. Terus kalau kita mau jujur, dari hari ke hari, mungkin kalau yang anak-anak muda belum alami ya, tapi kalau sudah di atas 40 tahun, berasa nggak tuh badan? Semangat masih luar biasa, tapi badan nggak bisa bohong. Ya, nggak bisa bohong. Itu adalah satu proses secara biologis. Tubuh kita itu pun berproses, saudara. Mau atau nggak mau, itu berproses. Tidak hanya tubuh kita, tetapi kehidupan kita juga
itu berproses, saudara. Kerohanian kita pun Tuhan mau berproses. Tuhan mau mengangkat kita pada level yang lebih tinggi lagi. Dengan cara apa? Berproses, saudara. Kalau tidak mau berproses, mentok berhenti di situ. Pakai formalin, diem. Tetapi enggak, saudara. Hidup kita ini selalu diperhadapkan pada satu proses. Ketika kita selesai dengan proses yang satu, proses yang kedua sudah menunggu kita. Ketika selesai dengan proses yang kedua, proses yang ketiga sudah menunggu kita. Dan proses itu hanya akan berhenti ketika kita sudah dipanggil pulang menghadap Sang Pencipta. Sebelum saat itu, proses itu masih terus berjalan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya kita harus miliki pandangan iman bahwa apa yang kita alami saat ini, apa yang kita alami hari-hari ini, itu adalah cara Tuhan memproses kehidupan kita untuk kita menjadi lebih baik lagi, saudara. Untuk kita menjadi orang yang lebih lagi berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Untuk kita menjadi pribadi yang lebih lagi memiliki kesabaran. Untuk kita menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah buat Tuhan. Kalau nggak ada proses, buah nggak keluar, saudara. Karena buah itu bukan Tuhan kasih pluk, kita terima langsung ada dalam kehidupan kita. Nggak ada, saudara. Buah roh itu berproses, saudara. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita ikutin tuntunan Roh Kudus, maka buah itu akan keluar dari kehidupan kita. Dan itu terjadi hanya ketika kita taat melakukan firman Tuhan, taat ikut apa maunya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat hanya dengan mata jasmani kita, ketika kita tidak bisa melihat dengan pandangan iman, saudara, maka hari depan kita itu sesuatu yang menakutkan. Apa yang kita alami sekarang itu menakutkan. Masa depan anak-anak kita nggak ada kepastian, saudara. Tetapi ketika kita memandang dengan iman bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang Maha Kuasa, Tuhan kita itu, Dia ada di sini, tetapi Dia juga sudah ada di hari depan kita. Dan sepanjang perjalanan dari tempat ini sampai pada saat di depan sana, itu Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ketika kita memiliki pandangan iman yang seperti itu, saudara, maka apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, saudara, tidak akan membuat kita mengeluh. Tetapi kita akan terus melihat, kita akan terus bersyukur, karena kita tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah melepaskan tangan kita, saudara. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Hari-hari ini, saudara, begitu banyak hal yang mungkin mengganggu pikiran kita, begitu banyak hal yang mengganggu, mempengaruhi iman kita. Iya enggak ya? Benar enggak ya? Hari depan saya itu indah enggak ya? Hari depan ini penuh dengan harapan seperti janji Tuhan atau enggak ya? Kok kayaknya enggak mendukung ya? Situasi sekarang kok kayaknya kok justru menekan saya makin parah ya? Pagi hari ini, saudara, setelah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, katakan pada dirimu pribadi, aku mau melihat dengan pandangan iman. Aku mau melihat segala sesuatu dengan pandangan iman, karena aku tahu Yesus Tuhanku ada bersama dengan aku. Karena aku tahu Yesus Tuhanku adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang sanggup, dan Dia menyertai aku di dalam setiap proses kehidupanku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Pemusik saya minta untuk ke depan. Haleluya. Naikkan pujian yang berkata, sekalipun aku dalam lubang gelap. Di
mengingatkan kami, untuk kami terus mengarahkan hidup kami kepadamu Tuhan, untuk terus melihat Engkau Tuhan, untuk terus melihat segala sesuatu dengan pandangan iman, karena kami tahu Engkau ada bersama kami di sini, di hari depan kami, sampai kapanpun Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan Engkau Allah yang tidak pernah Tuhan gagal menepati janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang menghadapi kebimbangan, keraguan, saat ini kami berdoa Tuhan, jamah mereka. Firman yang sudah datang mengubahkan hati umat-umat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan tidak ada lagi kebimbangan, keraguan di dalam hati kami, tetapi kami melangkah dengan pasti Tuhan. Kami punya iman, Allah yang besar selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemenangan yang Engkau sudah berikan bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan yang meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan terus berbicara pada pribadi lepas pribadi. Kebenaran-Mu akan terus Tuhan berbicara bagi kami, sehingga menghadapi apapun juga kami tidak goyah, kami tetap memiliki iman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan meteraikan firman ini dalam setiap kami. Dan biarlah Tuhan kami terus ada di dalam pimpinan-Mu sampai kami meraih setiap janji Tuhan, sampai nanti kami kembali kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Dan terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala yang telah membawakan firman Tuhan. Terima kasih kepada segenap pelayan yang bertugas. Dan untuk pengumuman, persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 di gereja. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui Zoom. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. mungkin itu aja pengumumannya. Ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala. Diakonia WSP berbagi kasih dengan hamba-hamba Tuhan atau Gembala Wilayah 12. Waktu pelaksanaannya awal November 2021 dengan anggaran 10 juta rupiah. Dana yang sudah terkumpul sebesar 5 juta rupiah. Pengumpulan dana dimulai minggu depan dengan menjual makanan atau minuman dengan membuka pre-order amplop persembahan diakonia atau melalui transfer ke rekening bendahara WSP BCA 57250558884 atas nama Tanu Dewi S. Mari sama-sama share.
Kita seundang bangkit berdiri dan Kristus Bapak Gembala yang kita dalam doa. Jemaat Tuhan, kita mau berdoa. Ini kami Bapa di sorga bersama umat-umat-Mu datang kepadamu. Kami bersyukur kami boleh memuji Engkau bersama di tempat ini. Kami ada di negara ini ya Tuhan. Sebab itu kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, baik presiden kami, wakil presiden, para menteri-menteri. Semua Tuhan, pemerintahan dari pusat sampai daerah, Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu. Memberkati TNI Polri juga ya Tuhan. Memberkati juga ya Tuhan para dokter-dokter, perawat yang sedang menangani para pasien-pasien saat ini. Sehingga kami Tuhan boleh lebih lagi bebas, merdeka, hidup di dalam negara ini, beraktivitas. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Doa kami juga berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani. Tuhan menolong, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan para hamba-hamba-Mu. Doa kami juga Tuhan saat ini untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini, dari orang tua sampai anak-anak. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan umat-umat-Mu di tempat ini, kami menaruh mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena di dalam Engkau ada pertolongan, ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi kepada jemaat-Mu yang ada sepanjang minggu ini ya Tuhan. Seluruh aktivitas umat-umat-Mu kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mendahului dan memberkati semua apa yang dikerjakan. Terima kasih Bapa. Doa kami juga para diakonia WSP, Tuhan mendahului semuanya dan Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami akhiri ibadah kami ini ya Tuhan, saya tergerak untuk mendoakan saudara. Mungkin ada di antara saudara datang dengan ada pergumulan khusus yang perlu didoakan. Di mana saudara ada, saudara boleh angkat tangan kanan saudara yang perlu didoakan. Akan mungkin saudara yang ada di rumah mengikuti ibadah online, saudara mungkin saat ini ada yang kau khawatirkan, ada yang engkau saat ini gumulkan. Mari kita berdoa. Saudara yang sedang mengangkat tangan, saya berdoa khusus buat saudara. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau lihatlah anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Ada pergumulan-pergumulan khusus dalam kehidupannya. Kami datang kepadamu karena Engkau Maha Kuasa, karena Engkau Maha Kasih, karena Engkau Maha Penolong, Maha Anugerah. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kasih karunia-Mu Tuhan, berikan pertolongan-Mu Tuhan, berikan kesembuhan-Mu, berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan imannya ya Tuhan, teguhkan imannya di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati Engkau. Terima kasih, Kau turun tangan saat ini. Terima kasih Bapa, tolong perjalanan kami akan pulang. Darah Yesus melindungi kami, dan kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan tubuh yang sehat diberkati, sehingga kami menikmati segala berkat-berkat-Mu dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang minggu. Engkau pertemukan kami pada minggu yang akan datang di tempat ini, memuji, memuliakan Engkau bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan mengakhiri ibadah pagi ini, dan Engkau akan pertemukan kami lagi dalam ibadah sore nanti. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami semua. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.